Sound ready, 3, 2, 1, action. Kalian bikin proyek mini observasi tentang pasar tenaga kerja di sekitar kalian. Maksudnya kayak job fair gitu ya Bu? Bisa, tapi lebih luas, dimanapun ada orang butuh kerja dan ada yang butuh tenaga kerja, itu pasar tenaga kerja. Bu, kalau saya bantu teman saya pindahan kos, terus saya minta ditraktir ayam geprek, itu udah termasuk pasar tenaga kerja belum Bu? Secara teori iya, tapi yang bikin kita bahas ini sistematis dan normal. Ada upah, jam kerja, dan tanggung jawabnya. Kalau observasi di kos kami boleh nggak Bu? Wah, bagus. Ekonomi justru hidup dari hal sederhana di sekitar kita. Nah Bu, saya pernah loh kerjanya di kosnya Bu Rini. Apakah itu bisa menjadi bukti nyata dalam kerja? Nah, kelompok kamu ambil itu. Observasi dan wawancara langsung. Kalau kalian bakal paham tentang teori ekonomi itu di dunia nyata. Oke guys, ini kosnya Ibu Dela. Lumayan rame, cocok buat tugas kita nih. Asal nggak disuruh ngepel aja ya. Gue trauma banget soalnya sama pel, sumpah. Bro, ini observasi bukan KKN. Tapi kalau disuruh bantuin bentar juga nggak apa-apa sih, biar dapat insight langsung. Tenang aja guys, Bu Dela itu orangnya ramah banget ya. Tapi tegas sih. Jadi ya siap-siap ditanyain balik, agak riuh gitu. Waduh, rame amat sih anak-anak. Mau nyewa kos apa mau audit kos nih? Kami ini dari kampus Bu, ada tugas observasi. Mau wawancara Ibu aja. Oh alah gitu, boleh-boleh. Tapi angkat galon dulu ya ke dapur biar sekalian kerja lapangan. Aduh. Ayo semangat. Waduh, baru juga datang, udah disuruh kerja part time aja nih. Bisa nih dapat untuk materinya tentang tenaga kerja, dapat senyuman Ibu Dela. Hahaha, iya tuh gajinya air galon sepuasnya ya. Oh iya Bu, nanti kami juga mau sekalian pengen wawancara Ibu tentang soal sistem kerja di sini, boleh kan Bu? Boleh banget, nanti sore aja pas semua pekerja udah pulang, biar lebih santai. Siap Bu, biar biasa sekalian observasi sambil refreshing juga kan Bu? Iya Bu, siap. Kami siap magang mini hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Nak. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Kalau boleh tahu, nama kalian semua siapa Nak? Oh iya Bu, nama saya Salsabila. Nama saya Rehan Bu. Saya Zafira. Saya Sayla Bu. Saya Yesi Bu. Saya Neza Ibu. Oke guys, kita mulai aja ya. Udahlah, jadi di sini kami ingin wawancara santai aja kok. Jadi kayak tanya-tanya gitu. Iya, nggak apa-apa, santai aja, tanyain aja. Wah, vibes-nya udah kayak di podcast gitu ya Bu. Tinggal colok mic, terus ngobrol bareng juragan kos. Hahaha, boleh juga tuh Nak Yesi, tapi nanti sponsornya jangan lupa ayam geprek ya. Oh iya Bu, kalau boleh tahu di kos ini ada berapa pekerja yang bantu operasional harian ya Bu? 2 yang tetap, 1 jaga malam, 1 bagian kebersihan dan administrasi. Kadang saya juga rekrut tambahan kalau lagi rame. Nah, berarti sistemnya kayak tenaga kerja tetap dan kontrak gitu ya Bu? Kurang lebih gitu. Bedanya saya nggak terlalu birokratis, yang penting kerjaannya beres, orangnya tanggung jawab. Wah,
Berarti ini relate banget dong Bu sama tugas teori tenaga kerja kami yang lagi kami pelajarin sekarang Bu. Yang mana upah ditentukan dari tanggung jawab dan juga jam kerjanya Bu. Benar. Tapi saya juga lihat kejujuran, soalnya skill bisa dilatih, tapi kejujuran susah dicari. Oh, berarti bukan cuma skill aja ya Bu yang penting, tapi attitude juga. Bisa dicatat nih di laporan. Etika kerja sama dengan modal utama. Iya, Nak Yesi, kadang ada juga yang jago banget tapi males. Nah, itu susah dipercaya. Nah, bener banget tuh Bu, kayak yang dibilang Bu Cindy kemarin. Skill itu bikin kita bisa masuk, tapi sikap juga yang bisa bikin kita bertahan. Nah, tuh siapa Bu Cindy? Kayaknya pintar ngomong juga tuh. Bu Cindy itu dosen ekonomi kami, Bu. Orangnya lucu, tapi kalau jelasin teori langsung nyantol otak. Pantes kalian rame tapi tetap niat. Nih ya, dunia kerja tuh keras, tapi yang tahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mau belajar. Oh iya, wah noted banget tuh Bu. Yang bertahan bukan yang kuat, tapi yang mau belajar. Bisa jadi catatan laporan nih. Fix nih, Bu Dela cocok deh jadi dosen kami di semester baru. Siang Pak Abian. Siang. Kami mau nanya nih, mau buat tugas kuliah, boleh nggak kira-kira? Ada waktu nggak? Wah, boleh. Selama gak nyapu bareng, saya mau kayak aja. Waduh, kalau disuruh nyapu sih, aku mundur paling teratur deh Pak. Kalian hasil juga ya. Nih, saya kerja di sini udah 5 tahun loh. Awalnya sih cuma bantu-bantu jaga aja. Lama-lama dipercaya buat pegang semua kunci kamar. Wah, keren banget Pak, dari tenaga harian naik jadi tetap ya berarti. Betul, dulu gaji saya masih harian, sekarang udah bulanan. Baik, karena Bu Dela percaya sama saya. Wah, berarti produktivitas sama loyalitas berpengaruh banget ya Pak buat naikin gaji. Betul banget, kalau kita kerja benar, pasti rezekinya ikut naik. Kadang bukan soal kerja apa, tetapi gimana cara kita ngejalaninnya. Nah, benar banget tuh apa kata Pak Abian. Awalnya saya juga magang loh, bantu administrasi. Sekarang saya udah kerja tetap. Gara-gara waktu magang, saya bantu bikin keuangan kos biar lebih rapi. Wah, keren banget Mbak C. Jadi skill tambahan tuh bener-bener ngaruh banget ya ke nilai kerja kita nanti. Sekarang dunia kerja tuh cepat banget berubah. Yang cuma bisa satu hal bakal keteteran. Harus adaptif dan mau belajar hal baru. Nah, setuju banget tuh. Sekarang dunia kerja tuh bukan cuma butuh yang pintar aja guys, tapi yang juga fleksibel dan yang pastinya punya akhlak yang baik. Dan yang bisa bikin suasana kerja nggak ngebosanin itu juga penting tahu. Kayak aku gini. Wah, mungkin kalau kamu kerja di sini, Bu Dela harus nyiapin mic karaoke nih biar nggak sepi. Wah, obrolan ini seru banget nih. Cocok nih buat kita taruh di laporan. Ekonomi hidup gitu. Iya, ini bukti nyata dari tenaga kerja bahwa menjelasin kalau tenaga kerja itu nggak cuma di kantor gede doang, tapi di kos-kosan juga bisa dengan konsep lengkapnya. Dari sini kita bisa lihat hubungan antara supply, demand, sama harga tenaga kerja tuh real banget. Oh iya, dan semuanya tuh nyambung ke faktor upah, produktivitas, dan loyalitas. Nah, fix banget ini bagian yang paling relate nih buat kita presentasi besok. Misi, selamat siang. Dengan Bu Dela apa, Bu? Iya betul, kamu mau cari kos ya Nak? Enggak sih, Bu. Saya kebetulan lagi lihat ada buka lowongan kerja. Kebetulan Ibu lagi nyari penjaga malam ya, Bu? Oh iya masih, tapi saya butuh yang listrik-listrikan, soalnya lampu kadang suka short. Oh, kebetulan saya juga lulusan elektro, Bu. Jadi kalau untuk masa listrik-listrikan, itu mah bisa saya, Bu. Wah, cocok banget dong. Tapi kamu udah punya pengalaman kerja belum? Kalau untuk pengalaman kerja sih belum, Bu. Kebetulan saya ini baru lulusan juga, baru fresh graduate saya. Bagus tuh, semangatnya.
nanti ngobrol aja sama Pak Abian ya, biar kamu ngerti remote-nya kerja di sini. Kalau cocok, langsung aja mulai minggu depan. Oke, baik. Nanti Ibu tinggal kabarin saya, Bu. Iya. Ya, makasih, Bu. Iya. Guys, kalian lihat nggak? Itu contoh nyata pasar tenaga kerja loh, langsung di depan mata kita. Lihat tuh. Iya loh, di sini ada permintaan tenaga kerja dari Bu Dela. Lalu ada juga loh penawaran tenaga kerja dari abang-abang tadi. Nah, kalau cocok bisa nih terjadi. Simple tapi real. Oh, dan abang-abang itu representasi tenaga kerja baru ya? Iya. Nah, kesesuaian antara skill sama kebutuhan kerja tuh yang bikin dia diterima. Itu benar-benar sesuai teori ekonomi pasar tenaga kerja. Wah, keren banget ya guys. Ternyata kita itu kayak lagi nonton simulasi teori ekonomi gitu, tapi versi live actionnya. Tapi kalau aku bantu nyapu terus dibayar gorengan, itu masih termasuk pasar tenaga kerja nggak sih? Itu bukan pasar tenaga kerja ya sih, itu barter level anak kos. Oh, Atau bisa dibilang eksploitasi kuliner. Pokoknya kita masukin aja bagian ini ke laporan kita ya. Oke. Ini contoh paling nyata dari penawaran dan permintaan tenaga kerja. oke, aku catat ya. Oke. Oke. Oke, gengs, kita kerja bikin laporannya ya biar cepet selesai. Siapa nih yang bikin? Aku bagian teori ekonomi ya. Permintaan, penawaran sama dengan mempengaruhi upah. Oke, Salsa. Aku centangin dulu ya apa bagian kamu. Nah, aku nanti nambahin contoh reelsnya dari kos Bu Dela, kayak gaji beda tergantung jam kerja, tanggung jawab sama loyalitas. Oke, aku bagian analisis, ngebandingin teori sama realitas lapangan. Misalnya soal sistem informal tapi tetap jalan kayak formal. Nah, kalau aku kayaknya bagian penutup reflektif aja deh guys. Jadi ngarahinnya itu ke pesan moral. Terus biar nggak cuma soal nilai aja, tapi juga angka, tapi juga ada nilai kerja. Kalau aku bagian pembuka aja deh, biar yang nonton presentasi nanti nggak ngantuk-ngantuk banget. Nanti aku tambah ice breaking dikit deh. Nah, benar tuh Yes, tapi jangan kelamaan ya stand up-nya. Tenang aja, cuma 5 detik kok. Tenaga kerja itu bukan cuma kerja keras, tapi kerja ikhlas. Udah kayak motivator belum? Cocok banget kamu ya kalau buka seminar. Serius deh guys, aku baru sadar ternyata ekonomi itu bukan cuma soal uang doang, tapi juga soal hubungan sosial, tanggung jawab, dan juga kepercayaan loh. Iya bener banget tuh Sal, lihat aja tadi Bu Dela, Pak Abian, sama Mbak Sheila tuh bener-bener kayak bukti nyata kalau dunia kerja itu bukan cari gaji tapi juga mencari arti. Dan kalau dipikir-pikir, keseimbangan tenaga kerja tuh bukan cuma antara upah dan tenaga kerja, tapi antara manusia dan kesempatan. Bener banget tuh Zaf, cocok untuk bagian penutup. Tapi sumpah ya, aku lihat abang-abang tadi ngelamar kerja semangat banget. Dulu aku ngelamar kerja part time itu udah ketolak 4 kali loh. Ya yes, itu mah namanya mental kerja. Yang mana bukan siapa yang paling cepet, tapi mental siapa yang paling tahan banting. Yoi, bener banget tuh Za. Yang penting kita itu jangan pernah berhenti belajar tahu, karena dunia kerja itu sama aja kayak game yang punya levelnya itu nggak berhenti-berhenti guys. Jadi kalau setiap kita naik level itu nanti bakal semakin kuat tahu. Wih, ada lagi yang bagus banget tuh. Bisa nih, aku masukin ke slide motivasi kerja besok ya. Oke, udah fix ya. Kita buat si besok bukan hanya keren, tapi luar biasa. Oke guys, stop dulu. Kita bukan cuma dapat nilai A juga, tapi kita banyak dapat makna dan hikmahnya. Setuju. Oke, kelompok berikutnya dari kos Bu Dela ya? Iya, Bu. Nah, silahkan dimulai presentasinya ya. Saya udah siap denger nih. Katanya kalian punya data lapangan yang unik banget. Iya, Bu. Silahkan maju.
Selamat pagi Bu. Pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari observasi kami, yaitu tentang tenaga kerja yang terjadi di sekitar lingkungan kos. Jadi nggak cuma teori, tapi real banget di kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum mulai, izinkan saya ingin bilang satu kalimat penting, yaitu tenaga kerja itu bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja ikhlas. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dari hasil observasi kami menemukan contoh nyata interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Contohnya, Bu Dela untuk menjaga kos itu permintaan tenaga kerja, dan sedangkan abang-abang yang tadi itu sebagai lulusan baru menawarkan tenaga kerjanya. Itu akhirnya menghasilkan kesepakatan upah, jam kerja, dan tanggung jawab. Nah, itu bukti kalau pasar tenaga kerja bisa terbentuk bahkan tanpa sistem formal. Dan menariknya, keputusan dari Ibu Dela untuk menerima abang-abang yang telah kami tampilkan tadi bukan karena sebuah ijazah saja, tapi juga karena sikap dan keterampilannya, atau bisa kita sebut sebagai soft skill. Nah, juga soft skill ini memiliki pengaruh yang besar di dunia kerja loh teman-teman. Ya benar banget nih teman-teman apa yang dibilang Reza tadi. Dari situ kita itu bisa menyimpulin kalau faktor-faktor seperti keterampilan, pengalaman, dan etika kerja itu tuh ikut nentuin untuk keseimbangan pasar tenaga kerja teman-teman. Nah, ini slide terakhir ya teman-teman. Kesimpulannya, dunia kerja itu bukan cuma tentang siapa yang untung siapa, tapi tentang bagaimana keduanya saling mengisi dan menyesuaikan kebutuhannya. Wah, keren banget ya. Kalian berhasil nyambungin teori ekonomi dengan realitas kehidupan sehari-hari. Tapi saya penasaran, pelajaran paling berharga apa yang kalian dapat dari observasi ini? Kalau dari aku ya Bu, kita kerja harus diiringi tanggung jawab dan rasa saling menghargai, karena pasar tenaga kerja itu bukan sekedar angka, tapi tentang manusia juga. Baik Ibu, kalau dari saya bahwa kerja itu adalah sebuah proses Ibu. Nggak semuanya langsung cocok, tapi kalau kita terus belajar, insya Allah pasti dapat kerjaan yang terbaik. Dan aku juga belajar Bu, kalau keseimbangan pasar itu juga berarti nyimbangin antara kebutuhan hidup kita dan juga kebahagiaan terhadap diri kita sendiri. Dan aku juga belajar, jangan kerja cuma buat uang, tapi juga buat pengalaman. Soalnya pengalaman nggak bisa kita beli. Itu keren banget. Saya bangga sama kalian. Cara kalian nyampein konsepnya ringan tapi ngena. Nilainya boleh A+ semua deh. Terima kasih Bu. Baik teman-teman, itu saja yang dapat kelompok kami tampilkan. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jadi sadar, kerja nggak cuma soal gaji aja. Tapi juga soal tanggung jawab dan manfaat buat orang lain. Dunia kerja tuh keras, tapi kalau kita siap, kita pasti bisa. Udah, yang penting jangan takut buat mulai dari bawah. Aku mulai dari bawah aja dulu deh, kayak jualan kopi. Yang penting kita itu terus belajar dan juga punya arah. Setuju, dunia kerja itu bukan akhir dari kita belajar, tapi awal perjalanan baru.